Sekarang saya ingin bertanya dulu, nama lengkapnya Randy, Pak Ustadz. Randy, nggak ada tambahan ya? Nggak ada. Umur sekarang berapa? 38 tahun, jalan 39 tahun, Pak. 38 tahun, koma. Iya. Terus pendidikan terakhir? S1. S1. Agama saat ini? Katolik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana seorang keturunan Tionghoa ya, Chinese, beliau dahulunya ya, sebelum beliau disyahadatkan ataupun beliau masuk Islam, beliau beragamakan latar belakang Katolik ya, di mana beliau tertarik dengan Islam oleh karena di lingkungan beliau bekerja itu banyak umat muslim ya, di mana umat muslim itu senantiasa melakukan hal-hal ritual ibadah itu dengan rajin begitu ya, sehingga ketika kawan-kawan kerjanya ya, kawan-kawan di tempat kerjanya ini pergi untuk sholat Jumat, menjalankan sholat ya, sholat Jumat, lalu beliau pun tertarik. Nah dari situ maka beliau meminta untuk disyahadatkan ya, meminta kepada Ustadz kita yakni Al-Mukarram Ustadz Samsul Arifin Nababan ya, dimana beliau mendatangi Ustadz Samsul Arifin Nababan ini ke pesantrennya yakni Anaba Center ya, dimana di sana pesantren itu memang khusus membimbing para mu'alaf ya, membekali para mu'alaf yang ingin belajar di dalam pesantren Anaba Mu'alaf Center itu sendiri ya, karena pembekalan itu memang wajib dilakukan. Jika mana setelah diislamkan kita abaikan, maka mereka pasti akan terombang-ambing dan tidak mendapatkan ilmu apa-apa, dan barang tentu dia pun setelah masuk Islam tidak akan menjadikan sebuah pembelaan ya, tidak akan banyak melakukan hal yang bermanfaat atau pemberian kontribusi terhadap Islam itu sangat berkurang ya, karena memang tidak ada keilmuan di sana. Nah, dan dosa juga bagi kita, bang siapa sudah mengislamkan orang namun setelah itu dibiarkan, tidak juga kita bimbing, tidak juga kita berikan ilmunya, maka kita selaku umat muslim pun yang sedang mengislamkan itu akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah karena kita meninggalkannya, kan begitu ya. Jadi itu maka dalam Islam itu wajib ya, kita ini berkasih sayang satu dengan yang lain. Jika mana memasukkan umat beragama lain untuk masuk Islam, mereka masuk Islam, maka wajib kita memperhatikannya ya, dari segi keilmuannya dan dari segi apapun ya, harus diperhatikannya, supaya itulah menjaga keimanan dari orang yang setelah masuk Islam itu sendiri, agar mereka tidak tersesat dan mereka juga tidak terombang-ambing dalam sebuah kepastian akan keselamatan. Karena memang di dalam Islam itu wajib untuk memberikan ilmu ataupun mencari ilmu. Disitulah harus balance ya, harus seimbang, sinkron ya. Artinya tidak lantas pembiaran itu mesti kita lakukan, karena menjadi sebuah dosa juga ya, jika mana kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita, walaupun itu memang secara biologisnya ya kita bukan saudara kandung, namun dengan ikatan kalimah dua syahadah ini kita menjadi saudara, dan yang akan sakit apabila sakit satu, kita semua akan merasakan sakitnya. Itulah Islam ya. Jadi kata Nabi bahwasanya Islam itu satu tubuh, di mana anggota tubuh yang lain terluka, maka anggota tubuh yang lain pun akan merasakan sakitnya, akan merasakan pedihnya, akan merasakan ngilunya, akan merasakan perihnya ya. Jadi disinilah letaknya kita semakin banyak belajar ya atas pengalaman-pengalaman dari para mu'alaf, dan juga kita belajar
pada orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam ya. Contoh saja seperti saya banyak belajar dari orang-orang yang sudah memang Islam dari semenjak lahir. Nah, namun sayangnya masih banyak sekali yang umat muslim yang notabene dilahirkan dari semenjak lahir itu awam mereka. Jadi mereka tuh masih banyak umat muslim yang kurang peduli dengan agamanya, ketika agamanya dihina, ketika agamanya dinista, ketika agamanya dilecehkan, diremehkan, dianggap teroris, dituduh segala macamnya dengan segala kehinaan, dengan segala tuduhan-tuduhan yang nista ya, yang tidak berdasar dan tidak ada bukti-bukti bahwasanya Islam itu berbuat hal demikian. Terus mereka ataupun kita tidak bergeming, tidak merasa sakit hati, kita tidak merasa tidak merasa terlecehkan. Itu saya meyakini ada masalah di dalam keimanannya ya, ada masalah di dalam Islamnya, ada masalah di dalam hatinya ya. Jadi mesti kita wajib membela agama kita, membela saudara kita, menjaga kehormatannya, menjaga marwahnya ya, menjaga semuanya lah ya. Kita harus jaga aibnya, kita harus hormati mereka, jaga kehormatan mereka, kita harus saling jaga menjaga. Itulah dalam Islam ya. Maka kata Nabi itu tadi yang saya sampaikan, Islam ini ibarat satu tubuh, di mana tubuh yang bagian tubuh yang lain terluka, maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan pedihnya, merasakan sakitnya, merasakan ngilunya ya. Demikian videonya saya akan segera tampilkan. Semoga ini menjadi sebuah pengajaran bagi kita semua dan semakin teguh keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan para nabinya insyaallah ya. Barakallah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innad dina indallahil Islam. Wa qala aidan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula wajabat lahul jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwan dan santriwati Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali kedatangan tamu yang sangat istimewa, saudara kita yang bernama Mas Randy. Beliau hadir ke Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ingin mengikrarkan dua kalimat syahadat, menyatakan ingin masuk agama Islam atas kesadaran pribadi dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan alhamdulillah pesantren kita ini senantiasa mendapatkan kehormatan. Siapa saja orang-orang yang ingin memeluk agama Islam telah percaya kepada bimbingan Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini, dan Mas Randy adalah orang yang kesekian ratus hadir ke Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini. Jadi pertama sekali saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Mas Randy.
ke pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini. Yang kedua, selamat datang juga di dalam agama Islam. Ya, alhamdulillah, selamat sudah bergabung di dalam agama Islam. Yang sebentar lagi saya akan menuntun Mas Randy mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang saya ingin bertanya dulu, nama lengkapnya? Randy, Pak Ustaz. Randy, nggak ada tambahan ya? Nggak ada. Umur sekarang berapa? 38 tahun, jalan 39 tahun, Pak. 38 tahun, koma. Iya. Terus pendidikan terakhir? S1. S1. Agama saat ini? Katolik. Baik. Kenapa Mas Randy ingin masuk agama Islam? Karena tempat saya bekerja mayoritas 99%-nya, terutama di lingkungan saya bekerja pribadi, semuanya Muslim. Dan saya melihat bagaimana mereka sholat Jumat, dan saya pun menganjurkan mereka untuk sholat Jumat. Jadi Mas Randy terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan orang Islam itu ya? Iya. Akhlaknya yang begitu baik. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Allah memberikan kecerdasan spiritual terhadap Mas Randy. Amin. Sehingga dengan menyaksikan kebaikan-kebaikan orang Islam itu yang disiplin menegakkan sholat, membuat Mas Randy terpengaruh gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi hari ini Mas Randy sudah siap Insya Allah masuk agama Islam? siap. Tidak ada paksaan kan? Tidak ada pasangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini hari Minggu tanggal 2 Februari Ya. tahun 2020 kembali kita akan menyaksikan pensyahadatan salah seorang saudara kita, beliau keturunan etnis Tionghoa juga, Ya. yang bernama Randy. Kita semua akan menjadi saksi, Bapak Ibu, siap ya? Dan nanti di akhirat kita juga menjadi saksi tentang pengislaman beliau ini. Alhamdulillah. Amin. Mas Randy sudah tahu syarat masuk Islam atau belum? Kurang lebih aja. Iya. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Salah satunya itu. Baik, itu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebenarnya syarat yang kedua. Ya. Syarat yang pertama itu Mas Randy adalah tasdikun bil qalb, tasdikun bil jinan. Ada pembenaran dulu dalam hati bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Yakin itu? Ya. Alhamdulillah. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kalau memang Mas Randy sudah siap Ya. dan sudah yakin Islam agama yang benar, tapi Mas Randy sudah siap tidak meninggalkan agama sebelumnya? Memang saya udah nggak jalanin. Alhamdulillah. Iya. Baik. Beberapa. Ucapkan semua alhamdulillah. Kalau begitu kita syahadatkan Mas Randy, tolong duduk begini, bersila. Ya, terus maju, ketemu lutut saya. Kita beradu lutut. Ini Rasulullah mengislamkan begini. Ya. Supaya ada kedekatan hati kita. Ya. Ya. Saya minta Mas Randy tangannya begini. Jangan tegang, jangan gemetar. Ya. Mas Randy, iya. Mas Randy tidak boleh terlalu tegang. Iya. Insyaallah. Insya Allah. Ya, gini nanti tangannya. Tapi sebelum Mas Randy, saya tuntun mengikrarkan 2 kalimat syahadat yang durasinya paling tidak sampai 1 menit. Ya. Ya. Tetapi kalimat yang 2 ini adalah yang menentukan masa depan Mas Randy selamat atau tidak di akhirat nanti. Amin. Ya. Sekarang saya minta Mas Randy tundukkan pandangan, hadirkan hati Mas Randy dulu. Coba sedikit Mas Randy membangun komunikasi dengan Allah, berdialog dari hati yang paling dalam kepada Allah. Katakan dari hatimu yang paling dalam, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah gerakkan hatiku untuk menerima agamamu ya Allah. Engkau telah tunjukkan kepadaku kebenaran lewat amal teman-temanku sekantor. Aku lihat mereka disiplin menegakkan sholat ibadah, membuat hatiku iri kepada mereka ya Allah. Dan itu menjadi sebab aku mendapatkan hidayah dari sisimu ya Allah. Oleh karena itu aku berterima kasih kepadamu ya Allah. Terima kasih Allah, Engkau telah berikan aku petunjuk Islam ya Allah, petunjuk kebenaran. Bimbing aku ya Allah, kuatkan iman Islamku ya Allah, agar aku setelah masuk agama Islam ini istiqamah dalam agama Islam sampai akhir hayatku. Karena Al-Quran mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati
terkecuali dalam keadaan yang beragama Islam. Insya Allah kalau sudah beragama Islam, silakan mati, insya Allah akan selamat di akhirat kelak. Sudah siap? Sudah siap? Sudah ucapkan terima kasih kepada Allah dalam hati yang paling dalam? Iya. Sekarang niat dalam hati, katakan, ya Allah, detik ini Ya Allah, saya dalam hati saja, saat ini aku dengan tekad dan niat yang kuat memeluk agamamu ya Allah, dan detik ini juga aku bertekad meninggalkan seluruh agama, keyakinan dan kepercayaanku kepada agama yang sebelumnya, dan sekarang aku menerima agama Islam itu seutuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. lagi maha penyayang. Keluarkan energimu dari hatimu yang paling dalam, ikuti saya. Sekali lagi, dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. lagi maha penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah Rasulullah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdul Wahid wa rasuluh wa Rasulullah wa rasuluh. wa Rasul. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Isa itu adalah utusan Allah, Rasul Allah dan hamba Allah. Alhamdulillah. Takbir. Allah. Udah. Ya. Selamat. Alhamdulillah. Gimana? Apa rasanya? Terharu. Lepaskan semuanya. Lepaskan saja keterharuan itu. Ya. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Mas Randy agamanya apa? Islam. Alhamdulillah. Selamat ya. Alhamdulillah. Sudah sah jadi muslim. Amin. Mas Randy, mau dikasih kabar gembira enggak? Apa tuh Pak Ustaz? Mau dikasih kabar gembira? Kalau dikasih. Suka enggak kalau saya kasih kabar gembira? Suka tidak? Suka Pak. Alhamdulillah. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada orang yang memeluk agama Islam ini. Kalau Mas Randy yakin, ya, dengan seyakin-yakinnya Islam adalah agama yang benar, lalu mempraktekkan nanti seluruh ajaran Islam itu, maka Allah memberikan kabar gembira kepada Mas Randy, dosa-dosamu selama 38 tahun ini telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gugurkan dosamu selama 38 tahun. Apapun dosa yang Mas Randy lakukan selama ini telah digugurkan oleh Allah semuanya. Sekarang Mas Randy kembali menjadi manusia yang dari nol, seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa sama sekali. Senang tidak? Senang. Bahagia tidak? Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas Randy, itulah kabar gembira dalam Islam. Sekarang Mas Randy adalah orang yang paling bersih di antara kami ini. Itu hadiah yang luar biasa yang tidak diberikan kepada manusia lain. Alhamdulillah. Mas Randy dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini, karena Mas Randy sudah resmi menjadi muslim, hak dan kewajibanmu dalam Islam sama seperti muslim yang lain. Mulai hari ini Mas Randy wajib melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam yang nanti akan kami pandu. Kemudian di bulan puasa, di bulan Ramadan, Mas Randy wajib melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Kemudian Mas Randy kalau gajinya besar, cukup untuk bayar zakat, maka Mas Randy wajib membayar zakat setahun sekali 2,5%. Karena itu adalah hak orang fakir dan miskin. Kemudian setahun sekali dalam seumur hidup, kalau Mas Randy punya uang, wajib pergi melaksanakan ibadah haji. Siap ya? Siap, insya Allah. Kemudian Mas Randy
wajib juga menuntut ilmu, dan dikhitan juga wajib. Sudah disunat belum? Alhamdulillah. Mau sekali lagi? Jangan. Cukup ya? Alhamdulillah. Terus nanti habis ini Mas Rendi mandi. Mas Rendi mandi wajib sekujur tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut, basahi semua, niat mandi besar. Apa? Niat mandi besar. Niat mandi besar, membuang semua kotoran-kotoran yang sebelumnya itu, masuk ke dalam Islam dalam keadaan suci lahir dan suci batin. Itu saja kabar gembira dari kami, dan penjelasan nanti untuk detailnya ikuti pembelajaran di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Sekali lagi selamat ya. Mudah-mudahan Allah bimbing iman Islam. Oh ya, mau dikasih pengen panggil nama Islam enggak? Atau Rendi saja? Nah, kalau nama di anu gak diganti, nama di KTP enggak diganti. Maksudnya sehari-hari ya, ini ada pilihan saja. Kalau mau silakan kita kasih nama. Maksudnya sehari-hari panggil nama Islam. Kalau Rendi kan enggak ada doanya. Kalau dia panggil nama misalnya Muhammad, itu kan ada doa. Muhammad artinya orang terpuji. Semoga kita dengan panggilan itu jadi orang yang terpuji gitu. Atau nama apa, Abdullah artinya hamba Allah atau apa gitu. Terserah. Mau minta nama Islam atau tidak? Randy dulu aja. Ya? Randy dulu aja satu. Oke, nama Randy dulu. Baik. Kalau gitu kami tambah aja Muhammad Randy aja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahkan nama di depan beliau menjadi Muhammad Randy. Baik. Sekarang kita tutup dulu pensyahadatan saudara kita Muhammad Randy dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Nah, demikian tadi kaum muslimin, di mana seorang yang berasalkan dari Katolik ini masuk Islam ya, lalu disyahadatkan oleh Al-Mukarram Ustadz Samsul Arifin Nababan. Semoga beliau pun dapat istiqomah dan dapat membela agama barunya dengan sepenuh hatinya, penuh dengan kesantunan ya, menjadikan sebuah cerminan bahwasanya Islam itu tidaklah seburuk yang kaum kafir fikirkan ataupun kaum kafir tuduhkan. Nah, ini semoga saja kaum muslimin yang lahir ya, semenjak lahir mulai saat ini ketika ada yang menonton video ini ya, siapapun kaum muslimin ya, yang belum pernah menonton ataupun tiba-tiba terus menonton ya lewat di beranda YouTube kaum muslimin ketika menonton YouTube, maka jadilah ini video pengajaran bagi kita semua, semakin meneguhkan, dapat meneguhkan keimanan kita. Hanya kepada Allah semata kita mesti beribadah, dan hanya kepada para nabi-nabinya dan para rasul-rasulnya kita taat kepadanya ya. Jadi segala sesuatu apa yang kita buat, semoga Allah jadikan sebuah amal saleh yang kelak akan menolong kita ya di akhir zaman, di mana kita pun akan dibangkitkan setelah mati dan menjadikan sebuah syafaat ya yang akan membela apa yang pernah kita perbuat di dalam dunia, insyaallah ya. Demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.